4 juta dikali 50.000, berapa miliar itu? Itu yang dibawanya pada waktu itu, ditambah 1000 ekor unta. Dan pada waktu itu Abu Sufyan hanya dikawal oleh sedikit pasukan. Ada yang menyatakan tidak lebih dari 70 orang. Biasanya orang-orang Quraisy kalau mereka mengadakan perniagaan, perjalanan untuk berniaga itu selalu dikawal oleh pasukan yang banyak. Akan tetapi ada yang menyatakan selama ini mereka aman-aman saja, sehingga ketika Abu Sufyan keluar itu pun hanya dikawal oleh sedikit orang. Sehingga karena itu pun Nabi SAW mengutus beberapa kaum muslimin ataupun kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut. Beliau menyatakan bahwa unta-unta Quraisy membawa banyak sekali harta. Pergilah kalian ke sana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta tersebut menjadi ghanimah bagi kalian, menjadi rampasan perang bagi kalian. Sebagian dari kaum muslimin bersegera untuk menuju tempat tersebut tapi sebagian juga merasa berat untuk menuju tempat yang dituju ataupun yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, karena mereka mengira bahwa Rasulullah SAW tidak benar-benar ingin berperang. Dan juga sedikit masih ada di antara kaum muslimin yang tinggal di atas kota Madinah yang belum mendengar berita ini. Rasulullah SAW menyatakan, siapapun yang hadir bersama kita pada saat ini, maka ikutlah bersama kami. Sebagian sahabat ingin memberitahukan kepada sahabat yang tidak hadir, sahabat-sahabat tadi yang tinggal di atas Madinah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, tidak perlu, yang hadir saja, cukup yang hadir di sini ikut bersama kelompok kami. Nah, Abu Sufyan, beliau sangat mewanti-wanti dan mewaspadai agar jangan sampai berita ini diketahui oleh orang lain. Maksudnya berita bahwa beliau keluar dari Syam dengan membawa 1000 ekor unta dengan harta yang begitu banyak, diantaranya 50.000 dinar. Akan tetapi beliau juga sampai mendengar berita bahwasanya Rasulullah SAW ingin mencegat untanya. Sehingga Abu Sufyan ini menyewa seseorang yang bernama Damdam bin Umar Al-Ghifari dengan imbalan 20 mithqal, katanya 20 mithqal ini ada yang menyatakan sekitar 20 dinar, atau kalau emas ada yang menyatakan sekitar 85 gram. Mau nggak dikasih 85 gram untuk menyampaikan berita kepada penduduk Mekah Nah, ini Damdam bin Umar ini diberi seperti itu. Beliau pergi ke Mekah dan diperintahkan kepadanya untuk memotong tali hidung unta, mengubah jalur perjalanan, merobek bagian depan dan belakang bajunya. Jadi untuk menunjukkan seakan-akan memang benar-benar keadaan itu sangat genting. Beliau masuk ke Mekah memberitahukan orang-orang Quraisy agar mereka bergegas menuju harta mereka, yang mana saat ini hendak dicegat oleh kaum muslimin. Maka keluarlah pada waktu itu orang-orang Quraisy sebanyak 950 orang. Dari Mekah. Cepat sekali nih diberitahukan, ayo keluar, langsung keluar 950 orang. Masya Allah. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW keluar dari Madinah itu pada hari Sabtu katanya, tahun 2 Hijriah. Dan pada waktu itu ada beberapa sahabat yang tidak ikut, diantaranya adalah Abu Lubabah Al-Ansori. Yang ikut bersama Rasulullah SAW menurut pendapat yang paling sahih adalah sekitar 313 orang. Jadi bayangkan aja, Abu Sufyan kan ada sekitar 70 kurang, ditambah nanti dari Quraisy 950 orang. Maka jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy lebih dari 1000. Jadi setelah Damdam memberitahukan apa yang terjadi, orang-orang Quraisy ini tadi keluar dengan membawa sekitar 100 pasukan berkuda dan 700 unta. Sedangkan kaum muslimin hanya memiliki dua ekor kuda
2 ekor kuda dengan 70 unta. Kudanya 70 unta. Sedangkan orang kafir tadi 100 pasukan berkuda, 700 unta. Berapa kali lipat? Masya Allah. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun dari tokoh kafir Quraisy kecuali ikut, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab nggak ikut. Jadi Abu Lahab itu nggak mati dalam perang, mati karena penyakit itu Abu Lahab. Ya, tabat yada Abi Lahab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit kulit kepadanya sampai kemudian anak-anaknya pun tidak mau menguburkannya ya, karena takut tertular. Nauzubillah min dzalik. Di antara yang ikut ya Al-As, kemudian juga siapa? Abu Jahal dan yang lain nanti akan kita sampaikan. Dalam perjalanan tersebut, Hudzaifah dan juga ayahnya yaitu Husail berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk ikut perang Badar, hanya saja orang-orang kafir Quraisy mengajak kami, katanya. Jadi agar berada di barisan orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian mereka yaitu orang-orang Quraisy ini menyatakan, apakah kalian menginginkan Muhammad sehingga kalian mengarah menuju Madinah? Kata Hudzaifah, tidak, kami tidak menginginkannya, tapi kami mau menuju Madinah. Orang-orang Quraisy tersebut kemudian menyumpahi Hudzaifah dan juga ayahnya ini ya agar ikut bersama mereka itu, ataupun mereka mencelanya karena tidak mau bersama dengan orang-orang Quraisy. Lalu kami bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, ikutlah bersama kami, batalkan sumpah bersama orang-orang kafir Quraisy tersebut, maka kita akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy pun keluar dari Mekah menuju ke arah mereka itu ya, guna mempertahankan unta-unta mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Terlebih tadi mendengar yang keluar 950 orang, sedangkan sahabat-sahabatnya cuma tadi 300-an. Rasul bermusyawarah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita lanjutkan ini ke Badar atau bagaimana? Abu Bakar As-Siddiq beliau berpendapat, lanjutkan perjalanan ini ya Rasulullah. Kemudian juga Umar Ibn Al-Khattab juga sama, lanjutkan ya Rasulullah. Miqdad juga beliau menyatakan, ya Rasulullah, kita teruskan perjalanan ini. Laksanakan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada engkau ya Rasulullah. Demi Allah, kata beliau ya, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Ini perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Hai Musa, pergilah kamu berdua bersama Tuhanmu, silahkan kalian berdua berperang. Innaha huna qa'idun, kami akan duduk-duduk aja di sini. Tapi kami, kata Miqdad, akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami akan ikut berperang bersamamu. Dalam riwayat lain, Miqdad menyatakannya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di dalam sahih mereka berdua, beliau menyatakan, kami akan tetap berperang bersamamu di hadapanmu, di arah kanan dan kirimu, dan juga dari arah belakangmu. Mendengar jawaban seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang, beliau sangat bergembira. Masya Allah, berarti benar-benar para sahabatnya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim pun diriwayatkan bahwasanya Sa'ad ibni Ubadah, beliau berdiri kemudian menyatakan, apa yang engkau inginkan dari kami ya Rasulullah? Demi Allah yang menguasaiku, seandainya engkau menyuruh kami untuk menceburkan diri kami ke laut, maka akan kami laksanakan ya Rasulullah. Seandainya engkau menyuruh kami untuk menyerang mereka sampai ke Barkul Gomad, maka akan kami laksanakan. Bark Gomad ini ada yang menyatakan adalah satu
desa ya di daerah Konfazah, katanya sebelah selatan Konfazah sekitar 111 km, yaitu sebelah mana ini, sebelah selatannya Jeddah. Yang pernah ke Jeddah, sebelah selatannya Jeddah, terus kita lebih dari 100 km ke sana ya. Seandainya kami diperintahkan untuk menyerang mereka sampai ke Bar Ghamad, akan kami laksanakan. Kemudian juga al-ikhwah hafizakumullah, Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah pendapat lain dari kalian? Rasul SAW memaksudkan ya pertanyaan tadi adalah kepada orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor mereka telah berbaiat kepada Rasulullah SAW seperti pada baiat Aqabah yang kedua ya, Aqabah Kubra, bahwasanya mereka akan menolong Rasulullah SAW sebagaimana mereka menolong anak dan istrinya, akan melindungi Rasul sebagaimana melindungi anak dan istrinya. Maka Sa'ad ibn Mu'adz sebagai tokoh daripada kalangan Ansor, beliau berdiri kemudian menyatakan, kami beriman dan kami mempercayaimu wahai Rasulullah SAW. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau laksanakan adalah benar. Selain itu kami pun berjanji untuk senantiasa mendengar dan taat. Apa yang akan engkau kehendaki ya Rasulullah, teruskan. Ya, teruskan apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah. Kami akan senantiasa bersamamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kata beliau. Seandainya engkau meminta kami untuk menceburkan diri ke laut, kemudian engkau mencebur, maka kami pun akan menceburkan diri kami ke dalamnya. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan mengingkarimu, dan tidak ada dari kami seseorang yang enggan untuk berperang esok. Sungguh kami akan sabar, kami akan berperang, kata beliau, bersamamu. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Berjalanlah bersama kami karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW senang juga mendengar jawaban seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, berjalanlah dan berilah kabar gembira, karena sesungguhnya aku dijanjikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku seolah-olah sudah melihat peperangan tersebut. Ketika mendekati Badar, Rasulullah SAW berhenti kemudian mendekati seseorang yang sudah tua. Ya, ada yang bilang perempuan, ada yang bilang laki-laki, intinya orang yang udah tua lah gitu ya. Bertemu dengan seorang yang sudah tua, kemudian bertanya kepada orang ini berkaitan dengan orang-orang Quraisy. Apakah engkau melihatnya, mendengar kabar tentang mereka, berapa jumlah mereka itu ya, ditanyakan. Tapi kemudian laki-laki tersebut atau orang tersebut menyatakan, aku tidak akan memberitahukan apapun kepada kalian sampai kalian memberitahukan siapa kalian. Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyatakan, beritahukan saja dahulu kabarnya kepada kami, baru kami akan memberitahukan kepadamu siapa kami. Maka kata orang tersebut, tepatilah apa yang kalian ucapkan. Laki-laki tersebut menyatakan, telah sampai berita kepadaku bahwasannya Muhammad SAW keluar dari Madinah pada hari ini dan itu, dan seandainya dia terus berjalan gitu ya, jika berita tersebut benar, kata laki-laki tersebut, maka pada hari ini Muhammad dan teman-temannya itu sudah berada di sini, di tempat yang ada Rasul SAW. Kemudian telah sampai pula berita kepadaku bahwa orang-orang Quraisy keluar pada hari ini dan hari itu, yang apabila benar berita tersebut, maka orang-orang Quraisy sudah berada di tempat, di sambil menuju ya, tempat yang saat ini mereka sudah berada di dalamnya. Dan memang benar, orang-orang Quraisy sudah berada di sana ya. Setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut, orang tua ini bertanya, siapa kalian berdua? Kata Rasul SAW, kami laki-laki dari Ma. Kemudian pergi Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu ya. Kata laki-laki tersebut, Ma mana, kata beliau ya, apakah Ma'ul Iraq atau Ma mana itu? Ma'un itu kan artinya air, Bapak sekalian. Kata Rasulullah SAW, kami dari air. Cuman orang itu
berpikir air yang mana itu ya, ma'un mana, apakah ma'un Irak atau mana itu. Rasul sudah pergi, sudah berangkat lagi. Rasul SAW kemudian kembali kepada para sahabatnya, dan pada sore harinya Nabi SAW mengutus Ali ibn Abi Thalib, Zubair ibn Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan beberapa sahabat lain untuk menuju mata air Badar untuk mencari informasi. Jadi informan pada waktu itu ya. Mereka pun mendapat 2 orang pemuda yang sedang mengambil air, Bapak sekalian. Salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj dan yang lainnya berasal dari Bani Al-As. Mereka menangkap 2 orang laki-laki ini. Pada saat itu ya dibawa ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul SAW sedang sholat. Maka kemudian laki-laki ini ditanya, 2 laki-laki ini ditanya, siapakah kalian ini ya? Apakah kalian ini dari kafilah Quraisy, kafilahnya Abu Sufyan, atau dari tentaranya orang-orang Quraisy? Dia menyatakan bahwa kami adalah para orang yang bekerja hanya sekedar untuk mengambil air, katanya, untuk memberi minum ini pasukan-pasukan Quraisy. Tapi kemudian dipukuli sampai kemudian mereka menyatakan, ya kami adalah sahabat ataupun yang bekerja untuk Abu Sufyan. Ketika selesai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, waktu mereka menjawab dengan jujur, kalian malah memukulinya, katanya. Tapi ketika mereka berkata dusta, kenapa kalian tinggalkan? Jadi maksudnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini memang benar dari Quraisy, pasukan-pasukan Quraisy, bukan dari kafilahnya Abu Sufyan. Tapi sahabat mengiranya bahwa laki-laki ini dari kafilahnya Abu Sufyan, makanya dipukuli ketika dikatakan, ya kalau begitu kami dari kafilahnya Abu Sufyan, akhirnya ditinggalkan gitu ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya kepada laki-laki itu ya, pada 2 orang laki-laki tersebut, beritahu aku tentang orang-orang Quraisy. Mereka menyatakan kaum Quraisy berada di bukit yang kau lihat itu. Berapa jumlah mereka? Kata 2 laki-laki ini, banyak. Berapa jumlahnya? Saya tidak tahu pastinya ya, kami tidak mengetahui. Kemudian kata Rasulullah SAW, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap harinya? Kata 2 orang laki-laki ini, mereka terkadang menyembelih 9 ekor, terkadang menyembelih 10 ekor unta setiap harinya. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, berarti jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Karena 1 ekor unta untuk 100 orang. Kalau di kita untuk berapa orang? 1 ekor sapi. Berapa Pak Haji Imam? 200 apa berapa? 1 sapi dibagi berapa paket itu? 70. Ya. Nah ini unta, 1 ekor unta untuk 100 orang ya. Biasa ya kalau di Arab itu nyembelih 1 ekor kambing itu untuk 2 orang apa sekali. 1 ekor kambing itu untuk berdua. Disuguhkan dalam 1 nampan, jadi mereka makan daging, lauknya nasi kalau pakai nasi ya, dagingnya yang banyak. Nah setelah itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy yang ikut? Nah ini nih, siapa aja nih yang ikut tokoh-tokohnya? Dijawab, yang ikut Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, Suhail ibn Amr, dan menyebutkan yang lainnya. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kota Mekah telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hatinya. Maksudnya orang-orang terbaik dari Mekah sudah keluar nih menuju kalian. Di lain tempat, Abu Sufyan yang memacu untanya, dia telah melewati ataupun mewanti-wanti jangan sampai kaum muslimin mendahului beliau, sehingga bertemu ataupun juga nanti dirampas malah gitu ya, diambil hartanya. Ketika Abu Sufyan sudah sampai di Badar, ia bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan bertanya, apakah kamu melihat seseorang? Beliau menyatakan, aku tidak melihat siapapun.
kecuali 2 orang yang menunggangi unta menuju arah sana, katanya dia. Kemudian Abu Sufyan bersegera untuk melihat bekas perjalanannya itu. Ternyata beliau menemukan kotoran ini, ya, kotoran unta yang menurut beliau ini pasti kotoran unta penduduk Yathrib, penduduk Madinah maksudnya. Nah, bisa jadi ini adalah bekasnya unta Rasul dan Abu Bakar, wallah alam bisawab ya. Jadi kata beliau, kata Abu Sufyan, ini kemungkinan bekas untanya penduduk Yathrib. Al-ikhwah hafizahullah, maka dengan sigapnya Abu Sufyan segera kembali kepada para sahabat-sahabatnya ya untuk menjumpai unta-untanya ini. Sampai Abu Sufyan kemudian berhasil menyelamatkan unta-untanya, dan diutusnyalah Qais ibn Imri al-Qais kepada Quraisy untuk membawa pesan. Inti daripada pesan tersebut bahwasanya unta dan harta-harta kalian sudah selamat, maka pulanglah kalian, gak usah melanjutkan perjalanan. Yang 950 orang itu udah selamat kok unta-untanya itu, ya, mendingan pulang. Akan tetapi Abu Jahal ini bilang, demi Allah, kata beliau, kita tidak akan pulang sebelum menuju Badar. Udah keluar ini, lanjutkan saja perjalanan, kata Abu Jahal. Dan Badar merupakan tempat yang memang biasa digunakan untuk pertemuan kafilah-kafilah Arab. Kalau mereka mengadakan perniagaan, kumpulnya itu di Badar ya. Kata Abu Jahal, kita akan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan memotong unta, memotong binatang, lalu mengadakan pesta makan, minum khamr ya, bersenang-senang, agar orang-orang Arab bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita, kata beliau, sehingga mereka pun merasa takut dengan kita. Sementara di kelompok lain, sama-sama orang-orang Quraisy, mereka enggan melanjutkan perjalanan menuju Badar, Bapak sekalian. Sehingga dari mereka memperlambat jalannya. Udah mendengar hartanya udah selamat, tapi masih diperintah untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka merasa berat, kalaupun berjalan mereka perlambat jalannya, tidak sesemangat di awal. Di antara mereka adalah Harith ibn Amir, Umayyah ibn Khalaf, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Hakim ibn Hizam, Abul Bakhtari ibn Hisham, Ali bin Umayyah bin Khalaf, Al-As ibn Ubay Munabbah ya. Kemudian Abu Jahal menegur mereka dan mencela mereka bahwa mereka adalah pengecut. Begitu halnya juga dengan Uqbah ibn Abi Mu'aid, An-Nadhr ibn Harith ibn Kildah, yang pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nanti akan kita lihat bagaimana skenario Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian mereka sudah malas-malesan, tapi ternyata dipaksa untuk terus berjalan, dan ketetapan Allah nanti berlaku, kebanyakan dari mereka meninggal dunia. Masyaallah. Al-Akhnas ya, Akhnas ibn Syarif berkata, wahai Bani Zuhrah, Tuhan telah menyelamatkan hartamu, menyelamatkan unta-untamu, dan menyelamatkan saudaramu yaitu Makhramah ibn Naufal, dan tujuan kalian untuk berperang ataupun untuk berjalan menuju ke sini sudah selamat, gitu ya, sudah selesai. Maka pulanglah kalian. Sebagian dari mereka juga senang ya, Bani Zuhrah merasa senang dengan pendapat Akhnas tersebut. Begitu juga dengan Bani Hashim. Bani Hashim, di mana Rasulullah SAW pun kan dari Bani Hashim. Ya, ketika di Mekah itu Bani Hashim mereka pun ingin kemudian kembali ke Mekah, akan tetapi dicegah juga oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal menyatakan jangan ada yang berpisah dengan kelompok kita sampai kita pulang. Adapun Bani Adi, maka mereka telah memisahkan diri, Bapak sekalian. Sampai ketika mereka sudah di celah-celah Bukit Lif, mereka akhirnya mengambil rute berbalik menuju Mekah. Di pertengahan jalan bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya, kenapa kalian pulang tidak bersama dengan kelompok-kelompok yang lain? Mereka menyatakan, bukankah engkau sendiri yang memerintahkan kami untuk pulang? Jadi kan Abu Sufyan mengutus utusan itu ya, untuk memberitahukan bahwa unta dan hartanya sudah selamat, pulanglah kalian. Nah, orang-orang kafir Quraisy sebagiannya meneruskan perjalanan hingga menduduki daerah yang paling tinggi dari lembah. Sedangkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin berada di antara posisi orang-orang Quraisy dan pusat air dengan jarak tempuh yang sangat dekat. Ya, pada mulanya orang-orang Quraisy itu sudah menguasai daerah dekat air. Maka dalam peperangan Bapak sekalian,
Kalau bisa itu dekat dengan sumber air. Maka di sini orang-orang Quraisy semua hampir menguasai sumber air tersebut. Tapi kemudian pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat. Sehingga tempat mereka itu tergenang air. Mereka harus kemudian mundur, dia tidak bisa maju itu. Sedangkan di daerah kaum muslimin ataupun di tempat yang ditinggali oleh kaum muslimin, hujannya rintik-rintik saja, gerimis saja. Sehingga mereka bisa terus maju. Dan nanti kita juga akan melihat dengan adanya hujan gerimis tersebut, kaum muslimin jadinya ngantuk kok pas sekalian. Padahal pasukan Quraisy begitu banyak, kaum muslimin dikit, hampir berhadap-hadapan, kok bisa ngantuk? Ini adalah rahmat dari Allah. Jadi ngantuk sedang berperang itu rahmat dari Allah. Ngantuk sedang pengajian itu dari setan, Bapak sekalian. Ya. Ya. Kita ini sedang ngaji ya, bukan sedang perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu untuk membersihkan hati kaum muslimin, termasuk juga kalau ada di antara mereka yang mau mandi bisa mandi, ya, kemudian mereka juga bisa mengumpulkan air untuk minum, ya. Dan selanjutnya termasuk juga padang pasir, Bapak sekalian. Kalau kering itu kan jadi berat kita untuk berjalan. Kalau terlalu basah berat juga untuk berjalan. Maka Allah menurunkan hujan gerimis yang menjadikan pasir tersebut menjadi padat, mudah untuk dilalui. Bagi orang kafir airnya terlalu banyak sehingga berat untuk berjalan. Baju-baju mereka pun jadi basah, sulit untuk tidur. Nah, itu al-ikhwah. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hati serta memperteguh langkah kakimu. Jadi diteguhkan pendiriannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin terus bergerak hingga mereka berada di posisi sumber air Badar. Mereka pun turun. Jadi setelah di dekat sumber air mereka turun. Hubab ibn Munzir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita berada di tempat ini adalah wahyu dari Allah? Atau ini hanya sekedar pendapat engkau ya Rasulullah, hanya siasat perang, taktik perang saja, bukan wahyu?" Kata Rasulullah SAW, ini hanya sekedar taktik perang, bukan wahyu dari Allah. Maka kata Hubab ibn Munzir, "Ya Rasulullah, kalau memang ini taktik perang, saya berpendapat tempat ini tidak layak dijadikan tempat kita tinggal, tempat kita menunggu, karena jauh dari tempat air itu. Karena tadi sudah sampai tapi malah turun gitu." Kata Hubab, beliau menyampaikan pendapatnya alaihi. Beliau menyatakan, "Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air. Lalu kita singgah di sana, kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam, lalu kita isi air. Kemudian kita perangi mereka." Sehingga Bapak sekalian, kaum muslimin nanti punya persediaan air, sedangkan orang-orang Quraisy tidak punya. Mereka bisa jadi mati kehausan dan sebagainya. Nah, Sa'ad ibn Mu'adz berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kami membangun sebuah kemah khusus untukmu? Yang mana agar engkau bisa istirahat di dalamnya, menyiapkan kendaraan yang begitu bagus ya, agar ketika nanti terjadi peperangan, kalaulah kita menang maka itu yang kita harapkan. Tapi kalau ternyata kita kalah," kata Sa'ad ibn Mu'adz, "engkau masih bisa berlindung di belakang kami, engkau bisa menyelamatkan diri dan menemui kaum-kaum kami yang ada di Madinah itu." Rasulullah SAW kemudian menerima saran daripada Sa'ad ibn Mu'adz tersebut, ya, dibangunkan sebuah kemah khusus untuk Rasulullah SAW yang di dalamnya juga bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz pada waktu itu berdiri di pintu tandu dengan pedang yang terhunus. Sampai Rasulullah SAW juga beliau meninjau peperangan yang terjadi pada waktu itu, dan beliau menyatakan, "Di sini tempatnya matinya si fulan, di sini tempat matinya si fulan," dan selanjutnya. Ternyata benar Bapak sekalian, ketika nanti terjadi peperangan, di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah matinya tokoh-tokoh Quraisy tadi.
Nah, pada malam peperangan tersebut, yaitu malam ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah Bapak sekalian. 17 Ramadan. Maka sebagian kan menyatakan hari diturunkannya Al-Qur'an 17 Ramadan. Karena memang pada waktu itu juga terjadi pertemuan antara dua kelompok kaum muslimin dan orang-orang kafir, dan pada hari itu juga Allah menurunkan ada firman-Nya itu yang diturunkan oleh Allah. Nah, pada malam tersebut adalah malam Jumat, kaum muslimin mengantuk, mereka juga tidur. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau menyatakan, kami memiliki kuda pada waktu perang Badar itu, kuda yang kurus, kuda yang lemah katanya ya. Dan pada malamnya semua dari pasukan kaum muslimin tertidur kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat di bawah pohon sampai pagi. Kaum muslimin keletihan, mereka tertidur, tapi Rasul tetap sholat sampai pagi. Masya Allah. Sampai ada di antara prajurit kaum muslimin yang ditugaskan untuk berjaga juga, beliau membawa pedang itu sampai jatuh 7 kali itu karena ngantuknya. Masya Allah. Jatuh, diambil lagi. Ngantuk, jatuh lagi, diambil lagi. Masya Allah. Terus seperti itu. Dan sekali lagi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mau perang, masih saja ngantuk. Dan ternyata salah satu hikmahnya juga Bapak sekalian, kalau mau perang malah ngantuk, maka rasa takut itu hilang. Jadi nanti bapak-bapak ataupun ibu-ibu kalau lagi takut, ngantuk, nah tidur aja. Ya, kalau lagi takut dengan sesuatu itu, tidur aja itu. Insya Allah setelah itu hilang rasa takutnya. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, dinyatakan juga di sini Ima ibn Rukhdah al-Ghifari diutus kepada orang-orang Quraisy untuk membagikan hadiah. Kemudian menyatakan ya, jika kalian suka, kami akan mempersiapkan pedang dan pasukan, niscaya akan kami lakukan. Dan selanjutnya ya, al-ikhwah hafizakumullah, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy mengutus Umair ibn Wahab al-Jumhi untuk menebak gitu ya, berapa sih jumlah kaum muslimin ini. Kata beliau berkeliling melihat dari kejauhan ya. Kata beliau jumlah mereka itu paling 300 orang. Kalaupun lebih dikit atau bahkan bisa lebih kurang dikit gitu kata beliau ini. Akan tetapi izinkan saya untuk melihat kaum muslimin itu lebih dekat. Maka beliau terus menuju arah lembah yang ditinggali oleh kaum muslimin, tapi ternyata beliau tidak melihat apa-apa. Akhirnya beliau pulang, beliau menyatakan, aku tidak melihat apapun wahai orang-orang Quraisy, kecuali kata beliau ya, bala yang membawa pada kematian, daratan Yathrib sebagai lembah kematian yang nyata. Mereka adalah kaum yang tidak punya tujuan selain menggantungkan hidupnya kepada pedang. Demi Allah, aku tidak melihat akan dibunuh salah seorang dari mereka kecuali mereka mampu membunuh salah seorang dari kalian. Jika salah seorang dari mereka terbunuh, maka mereka akan membalas dan tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah itu. Sekarang terserah apa pendapat kalian, kata beliau. Mendengar kata-kata yang seperti ini, Hakim Ibn Hizam menyatakan ya, dan dia pun mendatangi Utbah Ibn Rabi'ah, mengajaknya untuk pulang. Dia, wahai Abul Walid, engkau adalah pembesar Quraisy, sekaligus juga pemimpin mereka yang sangat setia. Apakah ada sesuatu yang selalu engkau ingat ya dari mereka itu? Beliau menyatakan, apakah itu wahai Hakim? Hakim menyatakan, kembalilah kepada kaummu, ambil alihlah posisi sahabat setiamu, yaitu Amr ibn al-Hadrami. Maka ia menjawab, baiklah, dan engkau menjadi saksi apa yang aku lakukan, bahwa dia adalah sahabat setiaku dan atas apa yang menimpa diri dan hartanya. Jadi beliau merasa senang ya, dikatakan untuk segera pulang saja gitu ya, karena nanti malah disinilah tempat kematian engkau. Akan tetapi datanglah Abu Jahal. Abu Jahal lagi ya. Abu Jahal berpidato. Beliau menyatakan, sesungguhnya aku tidak takut peperangan. Utbah juga berpidato di hadapan manusia, wahai sekalian kaum Quraisy, demi Allah sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, jika sampai kalian mencederai Muhammad, maka setiap orang dari sahabatnya akan memandang kalian dengan pandangan kebencian, seperti seseorang yang telah membunuh anak daripada pamannya ataupun keluarganya gitu ya.
Sampai kemudian al-ikhwah hafidhakumullah, pulanglah kalian dan janganlah kalian berada di antara Muhammad dan jangan pula berada di antara orang-orang Arab. Jadi kalau Abu Jahal tetap bersikukuh untuk berperang, kalau yang lain malah pulang aja, udah pulang gitu. Padahal jumlahnya lebih banyak. Hakim berkata, aku pun pergi mendatangi Abu Jahal, lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya Utbah telah mengutusku kepadamu dengan ini dan itu. Maka ia berkata, hembuskanlah demi Tuhan Muhammad, demi Tuhan, katanya, Muhammad telah menyihirnya ketika ia melihatnya dan sahabat-sahabatnya. Hal ini tidak boleh terjadi, kata Abu Jahal. Demi Tuhan, kita tidak boleh kembali sehingga Tuhan menentukan apa yang akan terjadi antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak sekalian, ringkasnya pada subuh hari Jumat, Rasul SAW mengatur barisan sahabat-sahabatnya. Kemudian Utbah ibn Rabi'ah pada waktu itu beliau berbaris ya dengan saudaranya yaitu Syaibah dan anaknya itu Al-Walid. Jadi ada 3 orang Bapak sekalian di sini, Utbah dan Syaibah itu kakak beradik. Kemudian Al-Walid anaknya Utbah keluar dari barisan menantang kaum muslimin untuk perang tanding. Di pagi-pagi dia sebelum peperangan biasa Bapak sekalian untuk menurunkan mental mereka yang kalah dalam perang tanding itu. Utbah, Syaibah, Al-Walid keluar menantang. Kemudian keluarlah pemuda-pemuda Ansor. Di antaranya adalah Auf dan juga Mu'adz. Ya, dari pemuda Ansor ini ditambah dengan, dan mereka adalah anak daripada Al-Haris dan juga Abdullah ibn Rawahah. Pada waktu itu ditanya, siapa kalian ini? Karena pada waktu peperangan Bapak sekalian kaum muslimin menggunakan penutup muka yang hanya terlihat barangkali matanya saja, nggak terlihat wajahnya. Siapa kalian? Kata mereka, kami pemuda Ansor. Maka kata Utbah ibni Rabi'ah ini, kalian bukan lawan kami yang setimpal, gitu ya. Nggak sebanding lawan kami, kalian itu nggak sebanding. Wahai Muhammad, keluarkanlah prajurit-prajurit yang seimbang dengan kami. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang terdekatnya dari kabilah yang sangat mulia, itu ya. Dipanggillah Ubaidah ibn Al-Harith. Ubaidah ibn Al-Harith ini sepupu Rasulullah SAW. Jadi anak dari paman Rasulullah SAW, sepupunya. Dipanggil juga, keluarlah wahai Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Keluarlah Ali ibn Abi Thalib, keluar Ali ibn Abi Thalib. Sudah 3 orang. Mendengar hal tersebut, maka Utbah menyatakan, nah ini baru lawan yang setimpal, katanya, yang sebanding dengan kami. Maksudnya dari sisi nasab sama-sama mulia, dari sisi ahli berperang menggunakan pedang sama-sama ahli. Maka mereka berperang. Di sini Ubaidah ibn Al-Harith melawan Utbah. Ya, melawan Utbah ini. Kemudian Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Ali bin Abi Thalib hanya dengan beberapa gerakan sudah bisa melumpuhkan Al-Walid dan membunuhnya. Hamzah bin Abdul Muthalib pun sama, membunuh Syaibah. Yang tersisa adalah Ubaidah ibn Al-Harith. Dua-duanya seimbang. Ya, dua-duanya sampai terjatuh, dua-duanya terluka, sampai hampir saja Ubaidah sendiri gitu ya. Yang kemudian beliau Ubaidah ini tertusuk ya, 2 kali tusukan oleh Utbah. Sampai kemudian melihat hal tersebut, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib mendekat kepada Utbah dan membunuhnya. Maka 3 orang kafir Quraisy sudah meninggal pada waktu itu juga. Ubaidah ibn Al-Harith karena beliau terluka juga beliau meninggal pada waktu itu. Al-ikhwah hafizakumullah. Rasul SAW ya setelah hal tersebut beliau meluruskan barisan kaum muslimin. Maka barisan kaum muslimin dalam berperang itu sama seperti dalam sholat, lurus rapat. Ketika meluruskan barisannya, beliau lewat di depan Sawad ibn Ghaziyah. Ada yang menyatakan Sawad ibn Ghaziyah ini gemuk Bapak sekalian. Mungkin kalau kita perutnya agak maju, ya. Jadi ketika diluruskan perutnya agak maju ya, ditekan oleh Rasul, mundur gitu ya, luruskan gitu. Nah itu, ada yang kayak gitu. Insyaallah.
sedang sholat ini ada yang kok agak maju ini ya. Oh ternyata perutnya doang yang agak maju. Mundur luruskan gitu kata Rasulullah SAW ya. Sawad ibn Ghaziyah tiba-tiba menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku ya Rasulullah, engkau telah memukul perutku ya Rasulullah, saya minta kisos. Mau perang minta kisos dulu coba. Para sahabat yang lain menyatakan itu Rasulullah SAW nggak peduli kata beliau, saya minta kisos. Kata Rasulullah SAW, sudah silakan ini perut saya, ini tongkatnya. Kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, tadi perut saya sedikit terbuka. Kena kulit saya ya Rasulullah, bukalah perutmu ya. Dibukalah perut Rasulullah SAW sedikit. Kemudian langsung dipeluknya oleh Sawad ibn Ghaziyah, diciumnya. Dan beliau menyatakan, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti ini wahai Sawad? Beliau menjawab, ya Rasulullah, engkau telah melihat, ini adalah bukti kesetiaanku. Engkau telah melihat dua pasukan besar sudah bertemu ya Rasulullah. Saya ingin akhir masa hidupku, kulitku dan kulitmu bertemu, kata beliau ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi sahabat yang mulia ini. Masya Allah. Maka orang-orang yang kaum muslimin pun kemudian berperang melawan orang-orang kafir tersebut ya. Sampai Rasulullah SAW juga memperhatikan ya kecamuknya perang tersebut dari tenda beliau. Beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau hancurkan sisa golongan yang beriman ini, niscaya engkau tidak akan lagi disembah oleh penduduk bumi ini. Terus beliau berdoa sampai Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ya Rasulullah, cukuplah ya, cukuplah apa yang telah engkau minta kepada Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pertolongan kepada engkau. Tapi Rasulullah SAW ya terus berdoa. Kemudian beliau juga menyatakan, bergembiralah wahai Abu Bakar, pasukan orang-orang Quraisy itu akan dilumatkan ya, akan dihancurkan oleh Allah sehingga mereka akan lari ke belakang, dan bergembiralah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Dan juga kata beliau, ini adalah malaikat Jibril memegang kendali kuda dan menungganginya. Allah Subhanahu wa taala kan menggambarkan ya, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan lari ke belakang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, in tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Allah mengabulkan permohonanmu itu. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan 1000 malaikat kepadamu yang datang secara berturut-turut. 1000 malaikat ikut berperang. Kata para ulama, malaikat yang langsung ikut berperang terjadi pada perang Badar ini. Adapun pada perang yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, kata mereka ya. Tapi kalau pada perang Badar mereka langsung turun. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian mendapati orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang kafir secara umum ya, yang meninggal dan ternyata lehernya terbakar contohnya, ataupun ada bekas lukanya, kemudian tangannya terputus, maka itu adalah mereka dibunuh oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi ada di antara orang kafir Quraisy yang memang terputus jari-jarinya itu. Nah, itu adalah tanda bahwa mereka dibunuh oleh malaikat. Rasulullah SAW juga mengambil segenggam pasir, kemudian melemparkan ya ke hadapan orang-orang musyrik, dan beliau menyatakan, hitamlah wajah kalian. Disebutkan tidak ada tersisa orang-orang musyrik kecuali terkena debu tersebut. Matanya itu ya, jadi gimana itu ya kalau kita terkena debu itu apa sekalian. Rasul SAW melarang para sahabat untuk membunuh beberapa orang. Di antaranya adalah siapapun yang keluar dari Mekah secara terpaksa,
terpaksa untuk perang atau dipaksa contohnya tadi oleh Abu Jahal, maka jangan dibunuh. Jangan membunuh Bani Hashim, jangan membunuh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah SAW ikut berperang. Jangan dibunuh beliau ini karena tadi dia sebenarnya enggan untuk berperang gitu ya. Kemudian juga ada yang menyatakan Abu Al-Bakhtari juga jangan dibunuh. Alikhwa hafidhakullah. Terus ya peperangan ini terjadi Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sampai ringkasnya kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mampu ya untuk menyandra ataupun menawan sekitar 70 orang-orang kafir Quraisy ini ya, pembesar Quraisy. Di antaranya juga adalah di sini alikhwa hafidhakullah yang terbunuh di antara tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh, Utbah ibn Rabi'ah, saudaranya itu Syaibah ibn Rabi'ah, anaknya Alwi yang 3 orang tadi perang tanding. Kemudian juga ada Abu Jahal. Abu Jahal juga mati Bapak sekalian. Yang tadi di awal saya tidak mau pulang, ternyata memang dia mau menjemput kematiannya Bapak sekalian. Abu Jahal ini dibunuh oleh 2 orang pemuda Ansor, Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh dan Muawid ibn Afra. 2 anak-anak kecil, usianya barangkali sekitar 15 atau 16 tahun pada waktu itu. Coba anak-anak kita yang usia 15-16 tahun sekarang bisa apa Bapak sekalian? Mobile Legend, Masya Allah, main game. Dulu gamenya itu adalah pedang Bapak sekalian. Makanya kita seneng kalau ada anak-anak muda aktif gitu ya, aktif belajar bela diri dan sebagainya, daripada diam aja di rumah. Main game ya, main HP. Kalau dulu orang tua kan selalu bilang pada anak-anaknya, pulang main terus gitu ya. Kalau sekarang keluar di dalam terus gitu. Mungkin begitu ini oleh orang tuanya, kebalikan gitu ya. Nah Bapak sekalian, Abu Jahal ketika sudah berhasil dilumpuhkan oleh 2 orang pemuda ini, sampai kemudian sudah dinaiki dadanya mau dibunuh itu, Abu Jahal masih tetap saja kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih saja mencela, dia mencela orang beriman, mencela Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian dibunuh. Maka di sini bedanya Abu Jahal dengan Firaun Bapak sekalian. Kalau Firaun ketika tenggelam, beliau menyatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Kalau begini caranya, kalau aku harus tenggelam kata Firaun, aku beriman deh sama Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Sedangkan Abu Jahal sudah mau mati, tetap saja mengingkari Rasulullah SAW. Kira-kira lebih kafir mana itu ya? Allah alam bisa. Maka Rasulullah SAW ketika mengetahui Abu Jahal sudah meninggal dunia dan Abdullah ibn Mas'ud membawa kepala Abu Jahal kepada Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghinakan engkau wahai musuh Allah, dan dia adalah Fir'aunnya umat ini. Oh, jadi umat kita pun ada Fir'aunnya, dan itu adalah Abu Jahal. Setiap generasi ada Abu Jahalnya ternyata Bapak sekalian. Nggak tahu nih Abu Jahal kita saat ini ya Allah alam. Alikhwa hafizakumullah. Jadi pertolongan itu benar-benar diraih oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sampai kemudian mereka bertolak ke Madinah ya dengan membawa kemenangan tersebut, dan juga mereka mendapatkan beberapa ghanimah ya, banyak sekali harta rampasan perang. Mereka awalnya berselisih, ini rampasan perang ini siapa sih yang berhak untuk mendapatkannya? Ada di antara mereka yang menyatakan ya katanya kami nih yang paling berhak gitu ya. Ada yang menyatakan di sini alikhwa hafizahullah dari sebagian orang-orang Ansor. Ada juga yang menyatakan sebagiannya lagi lah, sebagian menyatakan kami yang berhak, sebagian lagi menyatakan kamilah yang berhak. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfal. Surat Al-Anfal itu. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan bahwa harta rampasan perang itu untuk Allah dan juga untuk Rasulnya, ya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya tentunya.
Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Dari 70 tawanan orang kafir Quraisy tersebut, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, kira-kira mau diapain nih 70 tawanan ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, biarkan saja mereka hidup gitu ya, dan kalau memang mereka mau bebas maka mereka harus membayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, saya berpendapat bunuh saja mereka. Makanya maksudnya hukum mati saja mereka ya Rasulullah. Rasulullah SAW ternyata lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk membiarkan mereka hidup, dan kalau mau bebas maka mereka harus melakukan ataupun memberikan tebusan. Di antara tebusannya, Bapak sekalian, ada yang mengajarkan kaum muslimin baca dan tulis. Karena pada waktu itu banyak kaum muslimin yang belum bisa baca dan tulis. Kaum ummi namanya ya, ummi itu kan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah SAW pun menangis dia, dan Abu Bakar juga menangis. Dalam surat Al-Anfal 67-68 ini sekali lagi membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-ikhwah, ini barangkali sekilas kisah daripada perang Badar. Bapak sekalian, jumlah kaum muslimin hanya 313, jumlah orang-orang kafir 1000 lebih. Bapak sekalian, jadi 1 banding berapa ya? Minimal 1 banding 3 ya, 1 banding 3, Masya Allah. Itu minimal 1 lawan 3. Tapi ternyata kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Adapun fikihnya ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar belum sempat kita sampaikan. Karena panjang sekali ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Tafadhol.